heartless? How could you be so heartless? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alvanur Alfian, NPM 1903 1010 187 dari Paralel E. Nah, saya berada di sini bertujuan untuk melengkapi tugas dari Laboratorium Pengantar Teknik Kimia 2 atau disingkat dengan Lab PTK 2. Ya, saya di sini bagian tugas untuk menjelaskan materi penentuan berat molekul zat dengan metode penurunan titik beku. Penasaran kan teori apa saja yang akan dibahas? Nah, ini adalah beberapa teori yang akan dibahas. Pertama, molekul. Apa itu molekul? Molekul adalah suatu agregat atau kumpulan yang terdiri dari sedikitnya dua atom dalam suasana tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia atau disebut dengan ikatan kimia. Berat molekul suatu zat ialah jumlah bobot atau zat dari atom-atom yang ditujukan dalam rumus-rumusnya. Penggunaan istilah bobot molekul suatu zat tidak berarti bahwa zat tertentu itu terdiri dari molekul-molekul. Istilah molekul merujuk pada suatu partikel netral, tetapi banyak zat yang terbuat dari partikel bermuatan yang disebut ion. Suatu reaksi berimbang merupakan dasar untuk menghitung hubungan bobot bereaksi dengan hasil reaksi. Bobot total bereaksi sama dengan bobot total hasil. Reaksi dalam suatu persamaan berimbang, bobot 1 mol suatu zat disebut dengan bobot molar. Bobot molar dalam gram suatu secara numeris sama dengan bobot molekul dalam satuan massa atom. Yang kedua adalah larutan. Pasti semua pada tahu kan larutan itu apa? Atau ada yang belum tahu? Yang kita kenal larutan itu seperti larutan cap kaki 3. Ya, bagus sekali. Nah, kembali lagi. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut. Sifat-sifat suatu larutan sangat dipengaruhi oleh susunan komposisinya. Ya, komposisinya. Untuk komposisi larutan tersebut, maka digunakan istilah konsentrasi larutan yang menunjukkan dengan jumlah zat terlarut terhadap pelarut pada larutan. Yang ketiga adalah berat molekul. Apa itu berat molekul? Berat molekul atau molekul relatif adalah berat suatu molekul dalam satuan massa atom. Berat molekul dapat dihitung dengan menjumlahkan berat seluruh atom yang menyusunnya. Berat molekul merupakan variabel yang penting karena berhubungan langsung dengan sifat-sifat fisika polimer. Pada umumnya, polimer dengan berat molekul tinggi bersifat lebih kuat, tetapi berat molekul terlalu tinggi menyebabkan kesukaran dalam prosesnya. Kelarutan merupakan prasyarat untuk menetapkan berat molekul. Untuk menetapkan berat molekul senyawa sederhana digunakan teknik spektrometri massa, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan ketidakhadiran gugus fungsi yang cocok. Metode yang paling mudah untuk menetapkan berat molekul melibatkan pengukuran viskositas larutan, tetapi ini bukan metode yang mutlak dan hanya bisa digunakan bersama salah satu dari teknik pengukuran berat molekul mutlak. Nilai berat molekul yang diperoleh tergantung pada besarnya ukuran dalam metode pengukurannya. Metode yang tergantung pada analis gugus unjung atau sifat-sifat koligatif menimbulkan apa yang dikenal sebagai berat molekul rata-rata jumlah, karena bilangan atau jumlah molekul dari setiap berat dalam sampel yang bersangkutan akan dihitung. Yang keempat adalah tekanan uap larutan. Apa itu tekanan uap larutan? Tekanan uap larutan adalah salah satu sifat fisik larutan yang dipengaruhi oleh adanya suatu solut. Bila suatu solut non-volatil dilarutkan dalam pelarut cairan, maka tekanan uapnya dikatakan rendah. Bila solut yang terdisosiasi dalam suatu solvent seperti elektrolit tidak kita ikut sertakan,
maka tekanan seimbang yang diberikan oleh uap solvent yang kita sebut tekanan uap larutan besarnya sebanding dengan fraksi mol pelarut dalam larutan. Hubungan ini disebut dengan hukum Raoult. Yang kelima adalah hukum Raoult. Ada yang tahu kenapa dinamakan hukum Raoult dan siapa penemunya? Ya, penemunya adalah Francois Marie Raoult yang lahir pada 10 Mei 1830 di Fortness dan meninggal pada 1 April 1901 pada saat itu berusia 70 tahun. Dia adalah kebangsaan Prancis. Nah, mari kita sedikit bercerita tentang kisah hidupnya. Pada tahun 1867, Raoult ditugaskan untuk kelas kimia di Grenoble, dan 3 tahun kemudian ia berhasil menjadi ketua kimia, yang ia pegang sampai kematiannya pada tahun 1901. Peneliti Raoult yang paling awal adalah karakter fisik yang sebagian besar berkaitan dengan fenomena para ilmuwan Sel-Volta. Kemudian ada suatu periode ketika pertanyaan-pertanyaan kimiawi yang lebih murni menarik perhatiannya. Nama Raoult paling dikenal dalam kaitannya dalam pekerjaan pada solusi, yang dia curahkan selama 2 dekade terakhir dalam hidupnya. Makalah pertama yang menjelaskan bagaimana terlarut menekan titik beku solusi diterbitkan pada tahun 1878. Eksperimen berlebih lanjut dengan berbagai pelarut, seperti benzena dan asam asetat. Selain air, membawanya untuk percaya pada hubungan sederhana antara bobot molekul dari zat terlarut dan titik beku dari solusi. Hukum Raoult sendiri menyatakan bahwa dalam larutan non-elektrolit yang tidak mudah menguap, penurunannya tekanan uap sebanding dengan fraksi mol pelarut, dan didapatkan persamaan seperti PA sama dengan PA murni kali XA. PA sendiri adalah tekanan parsial uap komponen A, dan PA murni adalah tekanan uap komponen murni. Sedangkan XA adalah fraksi mol A. Hukum Raoult dapat diterangkan dalam hipotesis bahwa molekul-molekul zat terlarut pada permukaan zat cair menghalangi lepasnya molekul pelarut ke dalam fase uap. Oleh karena berkurangnya tekanan uap, titik-titik larutan itu bertambah tinggi dan titik bekunya bertambah rendah dibanding dengan pelarut murni. Menurut Raoult dalam percobaannya bahwa melarutkan suatu zat terlarut mempunyai penurunan tekanan uap pelarut. Rumus besarnya penurunan tekanan uap seperti berikut. Delta P sama dengan XT kali P0. Delta P sendiri adalah penurunan tekanan uap, sedangkan XT adalah fraksi mol zat terlarut. P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, ini foto Francois Marie Raoult-nya sendiri. Banyak brewoknya juga dia. Yang keenam adalah panas sensibel. Panas sensibel adalah energi panas yang bila ditambahkan atau diambil dari suatu benda akan menimbulkan efek sensibel pada benda tersebut, yaitu perubahan suhu yang dapat diukur dalam termometer. Panas laten adalah energi panas yang bila ditambahkan atau diambil dari suatu benda akan menimbulkan perubahan wujud tanpa merubah suhunya. Yang ketujuh adalah faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Yang pertama adalah berat jenis. Penurunan titik beku melibatkan transisi dalam keadaan tak teratur ke dalam teratur. Pada hubungan penurunan titik beku terhadap benda jenis menunjukkan hasil yang tak terlalu linier. Hubungan penurunan titik beku dengan berat jenis berbanding lurus sesuai rumus. Yang kedua adalah jenis larutan. Mengapa jenis larutan? Sebabnya penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih serta tekanan osmosis. Tergantung dari banyaknya partikel yang ada dalam larutan-larutan elektrolit akan memiliki titik beku yang lebih rendah. Yang ketiga adalah gaya tarik antar ion. Ion-ion dalam larutan elektrolit merupakan partikel yang independen sempurna. Saat konversi makin dekat, jarak antar ion malah kecil. Yang keempat adalah molalitas. Semakin besar molalitas sebuah larutan, maka nilai penurunan titik bekunya akan semakin tinggi. Hal ini karena hasil penurunan titik beku selalu berbanding lurus dengan molalitas. Yang kedelapan adalah aplikasi penurunan titik beku. Salah satu penggunaan praktis dalam digunakannya larutan anti pembekuan dalam radiator mobil. Solut yang digunakan biasanya etilen glikol yang bercampur menyeluruh dengan air dan mempunyai tekanan uap yang rendah.
Bila dilarutkan air, maka akan menurunkan titik beku dan menaikkan titik didih larutannya. Pada musim dingin, akan mencegah air pada radiator membeku. Pada musim panas, akan melindungi radiator dari panas berlebihan. Ya, tak terasa sudah di penghujung acara. Dari materi penentuan berat molekul zat dengan penurunan titik beku. Apalagi ya? Oh iya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Tapi Anda kelihatannya nggak bisa komen, karena komennya saya matikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.